Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardo Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tenaga kerjaan dan hubungan industrial. Saya akan membahas tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh keseluruhan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan terkadang juga termasuk uang penggantian hak, lazim diistilahkan oleh masyarakat awam sebagai pesangon saja. Berdasarkan nilai uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak atau pesangon tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 ayat 2 dan ayat 3 serta ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diperhitungkan tentang lamanya masa kerja. Dengan perkataan lain, standar hak pesangon dalam hal terjadinya PHK yang timbul dari undang-undang pada prinsipnya adalah hanya sebagaimana tersebut dalam pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Walaupun demikian, dalam hal terjadi PHK ada besaran jumlah pesangon, khususnya uang pesangon dan penghargaan masa kerja yang nilainya berganda, artinya 2 kali lipat. Namun sebaliknya, ada juga jenis PHK yang justru pekerja atau buruh tidak berhak memperoleh pesangon seperti pada PHK karena resign yang tersebut dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Semua itu sangat tergantung dari kehendak terjadinya PHK ataupun alasan dilakukannya PHK yang dimaksud. Jika mencermati satu persatu ketentuan hak-hak pesangon dari berbagai alasan PHK yang diatur dalam undang-undang, maka tampak adanya perbedaan hak yang dapat diperoleh karena berbeda alasan PHK-nya. Dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam hal pengusaha sudah tidak bersedia menerima pekerja atau buruh di perusahaannya dalam kaitan terjadinya perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dan pekerja atau buruh di PHK oleh pengusaha, maka ia berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua ada pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal perusahaan tutup dengan alasan karena perusahaan melakukan efisiensi atau yang bukan disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian atau 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa atau force majeure, dan pengusaha melakukan downsizing mem-PHK pekerja atau buruhnya, maka pekerja yang atau buruh yang bersangkutan berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dari ketentuan pasal 163 dan pasal 164 tersebut dapat disimpulkan bahwa PHK disebabkan atas kehendak sepihak dari pengusaha atau disebabkan penciutan atau downsizing, jumlah pesangonnya berganda atau 2 kali lipat dari ketentuan standar dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya mengenai besaran uang pesangon dalam pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reka. Sedikit lebih banyak mengenai PHK, yaitu ada jenis-jenis PHK. Yang pertama, PHK yang berasal dari sisi pegawai. PHK yang berasal dari sisi pegawai, 1. Kesalahan berat dari pegawai tersebut. Pegawai melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atas yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, meminum minuman keras yang memabukkan, mabuk, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif di lingkungan kerja.
perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi rekan kerja di lingkungan kerja, membujuk rekan kerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya di tempat kerja, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara dan sebagainya. Yang kedua, melakukan pelanggaran dalam perjanjian kerja. Tindakan pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung dilakukan setelah kamu mendapatkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga, terus-menerus kamu akan mengalami PHK. Yang ketiga, mangkir. Kehadiran pegawai dalam perusahaan sangat diperhitungkan. Jika tidak datang ke kantor, harus memberikan kabar baik itu sakit atau apapun. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika pegawai tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut tanpa ada kabar atau mangkir, dianggap sebagai mengundurkan diri. Atasan wajib memanggil secara formal atau tertulis paling banyak 2 kali sejak pegawai tersebut mangkir. Pegawai yang melakukan tindakan mangkir akan mendapatkan uang penggantian hak dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya telah diatur dalam perjanjian kerja. Yang keempat, mengundurkan diri atau resign. Yang kelima, pensiun. Yang keenam, meninggal dunia. Jika pegawai meninggal dunia ketika berada dalam masa kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan akan memberikan imbalan kepada ahli waris pegawai yang meninggal dunia. Ada 2 jenis imbalan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kematian di mana pegawai meninggal bukan karena kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, imbalan pegawai yang meninggal berupa uang pesangon sebesar 2 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar sekali, dan uang jaminan kematian atau uang jaminan kecelakaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga pemutusan hubungan kerja yang berasal dari sisi perusahaan. Yang pertama, perubahan status atau penggabungan perusahaan. Apabila perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, ataupun perubahan kepemilikan, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pegawai. Yang kedua, perusahaan bangkrut. Adapun pemutusan hubungan kerja yang disebabkan di luar kendali manusia. Yang pertama, force majeure atau keadaan memaksa. Umumnya perusahaan yang tutup karena setelah merugi 2 tahun berturut-turut yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawainya harus menunjukkan bukti laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Sekian dari saya. PHK juga merupakan kegiatan memberhentikan hubungan kerja permanen yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawan. PHK terbagi menjadi beberapa tipe, diantaranya yaitu pemutusan karena sukarelawan karyawan, serta pemutusan kerja yang diprakarsai oleh kelompok organisasi. Pemutusan hubungan kerja ini terjadi bukan kehendak dari perusahaan, karena perusahaan akan rugi jika melakukannya. Nah, kerugian yang dialami perusahaan ketika melakukan PHK adalah kekurangan tenaga kerja. Akibat kekurangan tenaga kerja, perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi dengan cepat. Tentu saja hal tersebut dapat mempengaruhi pasokan produk ke konsumen, hingga akhirnya keuntungan yang didapatkan berkurang drastis. Meskipun mengalami kerugian, ada beberapa faktor kenapa perusahaan harus melakukan PHK. Pemutusan hubungan kerja memiliki tujuan yang berkaitan erat dengan alasan terjadinya PHK. Tetapi, tujuan PHK menitikberatkan ke perusahaan sebagai pelaku usaha, sehingga diperoleh tujuan yaitu perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap jalannya kegiatan produksi agar berjalan. Pengurangan tenaga kerja dilakukan karena faktor tertentu yang menyebabkan kesulitan bagi perusahaan. Nah, tujuan pemutusan hubungan kerja lainnya yaitu mencapai sasaran sesuai dengan harapan asalkan tidak menimbulkan masalah. Dalam menetapkan tujuan PHK, harus memperhatikan faktor sosial, kebutuhan, dan kontradiktif. Dengan begitu, tidak akan terjadi masalah bagi perusahaan serta karyawan. PHK harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.